warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Mubarak alina wa alaikum. Salat tarawih adalah qiyamul lail atau salat malam yang diadakan khusus pada bulan Ramadan. Lalu bagaimana warga Tarim menjalani salat tarawih mereka? Untuk bilangan rakaat, semua masjid mengadakan tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat seperti mayoritas di masjid-masjid di negeri kita. Mereka membaca surat-surat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Namun beberapa masjid membaca Al-Quran secara utuh. Di Darul Mustafa salah satunya. Guru kami Al-Habib Umar bin Hafid mengimami tarawih dengan membaca sekitar 1,5 juz setiap malamnya hingga dapat menghatamkannya pada malam 17 Ramadan. Yang menarik dari tarawih di Tarim yang tidak saya jumpai di tempat yang lain adalah terdengarnya adzan Isya sampai dini hari. Semula saya kira itu adalah adzan untuk sholat tahajud, tapi kemudian saya tahu bahwa masjid-masjid di kota Tarim tidak melaksanakan tarawih di waktu yang sama. Masing-masing memiliki waktunya sendiri-sendiri. Ada yang jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, dan yang paling akhir di jam 2 pagi. Ya, mereka melaksanakan sholat tarawih berlainan waktu masing-masing masjid untuk memastikan agar semua orang di sana dapat melaksanakan sholat tarawih. Jika seseorang masih mempunyai kegiatan dan tak dapat segera melaksanakan tarawih di awal waktu, dia bisa mengikuti tarawih di tengah malam atau bahkan dini hari. Karenanya, saya tak pernah menjumpai seorang pun yang meninggalkan tarawih selama saya dulu menjalani puasa di negeri ini 5 kali pada bulan Ramadan. Sewaktu dulu saya tinggal di Tarim, saya juga jadi tahu bahwa banyak orang Tarim yang tarawihnya tak hanya sekali dalam semalam, akan tetapi 2-3 kali. Sesudah dia selesai dari satu masjid, dia akan pergi ke masjid yang lain untuk melanjutkan ibadah malam mereka. Abang saya bahkan pernah bercerita, dia bertemu seseorang yang apabila datang bulan Ramadan dapat melaksanakan sholat tarawih 5 kali untuk mendapatkan 100 rakaat tiap malamnya. Luar biasa semangat mereka dalam meraih pundi-pundi pahala di bulan mulia ini. Perbedaan lain tarawih di Tarim dan di kota-kota lain adalah dari sisi jamaahnya. Hanya para laki-laki yang mengikuti sholat berjamaah di masjid, sementara para perempuan mereka sholat tarawih di tempat-tempat yang lain, seperti musola khusus perempuan, di rumah-rumah para hubabah dan ustadzah, di pondok pesantren, atau berjamaah dengan sesama perempuan di rumah masing-masing. Tapi sekali lagi, saya tidak pernah mendapati ada seorang pun yang meninggalkan tarawih walaupun untuk satu malam. Tarawih dianggap sebagai sebuah ibadah yang nyaris wajib bagi mereka selama Ramadan. Barangkali karena hampir semua hadis Nabi yang menceritakan fadilah dan kemuliaan Ramadan selalu menggabungkan antara siam dan qiyam. Nabi Muhammad salah satunya mengatakan, "Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan dan ibadah salat di waktu malamnya didasari keimanan dan mencari pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barangkali juga karena kemuliaan Ramadan ada pada malamnya, sehingga mereka memakmurkan malam Ramadan sambil menanti hadiah terbesar, yaitu malam Lailatul Qadar yang sangat mungkin terjadi pada 10 malam terakhirnya. Maka di 10 malam terakhir Ramadan di Tarim setara pesta setiap malam, terutama di malam-malam ganjil. Masjid-masjid besar akan mengadakan khataman dalam tarawih mereka yang dihadiri puluhan bahkan ratusan ribu orang. Tak hanya warga Tarim, tapi juga daerah di sekitar Tarim seperti Sewun, Inat, Masilah, Taris, dan kota-kota lainnya. Jamaah yang membludak tak hanya memenuhi halaman masjid, namun meluber sampai ke jalanan dan gang-gang yang ada di sekitarnya. Kegiatan ini diawali dengan buka puasa bersama hanya dengan kurma, kopi, dan sambusa, lalu dilanjutkan dengan sholat maghrib, sholat tasbih berjamaah, makan malam yang dibagikan di nampan-nampan, kemudian sesudah adzan berkumandang, barulah mereka melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih, dilanjutkan dengan sholat witir. Selepas itu, majelis akan dilanjutkan dengan nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh para ulama, membaca doa, zikir, sholawat hingga larut malam. Bahkan tak jarang ada di antara mereka yang hadir menunggu hingga sahur dibagikan dan sholat subuh berjamaah. Sungguh malam-malam yang penuh berkah, dan para perempuan pun bisa mengikuti kegiatan ini di halaman-halaman rumah orang yang bersambung dengan jamaah di jalanan. Saya selalu mengikuti kegiatan ini sewaktu saya belajar di sana, mendengarkan lantunan zikir yang disuarakan puluhan bahkan mungkin ratusan ribu orang berjamaah. Sambil memandangi langit di halaman rumah entah siapa, saya berpikir, "Ya Allah, jika Engkau tentu berkenan menerima mereka dengan besarnya kebaikan dan taat yang mereka kerjakan dan kecilnya dosa yang mereka perbuat, kini aku ada di antara mereka.
maka terimalah aku pula ya Allah, meskipun kecil ketaatanku dan besarnya dosa-dosaku, sebab aku bersama dengan mereka dan aku mencintai mereka. Ramadan Karim, syahr mubarak alaina wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.